Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam ajma'in. Semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat, masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi langsung saja pada pagi hari ini kita memasuki daerah kawasan Unit 10 ke arah tempatnya Pak Kiai Haji Muhsin Ali di Desa Tegalajo Rajo. Jadi kami diundang mengisi pengajian di tempat pondoknya Pak Muhsin Ali. Ini anggota kita, Pak Ketua NU Pak Nasrullah. Itu Pak Bansernya ada di belakang yang baju biru. Nah, ya. Ini Pak Ustadz Sapari ada juga. Ini bodyguard kita Pak Tarmizi. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat, sudah memasuki kawasan pondok pesantrennya Pak Kiai Haji Muhsin Ali. Nah ini semoga bermanfaat. Nanti kita lanjutkan syutingannya di lokasi. Semoga kita semua sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi alhamdulillah kita sudah sampai di lokasi pesantrennya Pak Kiai Haji Muhsin Ali ya, untuk mengisi pengajian istighosah di tempat di pondok pesantrennya Pak Muhsin. Nah ini teman-teman, ada teman kita, ini Pak Bansar kita ya. Ini Pak Bansar kita, Pak Ketua. Nah ini Pak Ketua kita ya. Ini Pak Ketua, mantap. Nah ini Pak Ketua kita, Ketua NU Bengkulu Utara. Ya, siap. Alhamdulillah, kita sudah sampai di pondok pesantren ya, di Desa Tegalajo. Ayo kita cari rombongan. Mantap. Mari kita ikuti pengajiannya, istighosahnya di pondok pesantren Kiai Haji Muhsin Ali. Semoga barokah. Ini pondok pesantrennya Kiai Haji Muhsin Ali. Woi, mana bosan? Hai, turun Pak. Lumayan ramai ya. Semoga penuh berkah. Oh
Dan beliau juga bersama Ibu Ketua PKK, Eko. Silakan duduk sebentar di sini di bagian depan. Nanti masih tetap proses masih tetap semangat panas. Kepada Bapak Bupati silakan masuk ke ruang transi samping. رمضان سيدي ونبتدي في سورة خير صلاة Karena Bapak Mampu DP akan segera mendarat di lokasi lapangan SD. Agar nanti mundur sedikit ya. Yang santriwati nanti mundur sedikit nanti biar yang diambal nanti biar bisa diisi oleh ibu-ibu tamu undangan yang fit. Mohon untuk mundur lagi ke belakang. Yang diambal biar diisi nanti oleh ibu tamu undangan dari fit. Nanti ada ibu dari wakil bupati, ibu bupati dan lain sebagainya. Jadi mohon ada santriwati mundur lagi ke belakang. Mundur lagi ke belakang. Oke. Di sini nanti ada ibu bupati yang akan mengisi dan tamu-tamu undangan dari perempuan. Ya, untuk Bapak santrinya, karena itu untuk tamu undangan yang bagian depan, untuk mundur sekitar 3 meter, nanti mundur lagi. Dan diberitahukan kepada seluruhnya santri putra yang masih ada di dalam Nanti mundur lagi ya. untuk Putri mundur lagi. maju ke pintu gerbang. Sekali lagi diberitahukan kepada santri putra yang masih ada di dalam kamar untuk menuju ke gerbang pondok pesantren. Silakan. Saya kalau bỏ thời gian tìm ra đối tượng luôn. Bỏ vậy làm gần này Rồi rồi. jangan jam lawan Dia bagi tak tahu. sekarang kita
Yang untuk santri tidak usah kita Semoga kontak berkah. karena udah hafal mereka. Yang untuk khusus santri tidak usah diberikan tag. Para kiai, para tamu undangan, para kiai boleh di masjid di bagian depan karena waktu dan bagi para tamu undangan khususnya dari luar, para kiai dan para tamu kehormatan agar duduk di dalam masjid atau di ambang yang sudah kita siapkan karena kapasitas panggung kita terbatas. Dan bagi ibu-ibu tamu kehormatan untuk duduk di depan bersama Ibu Ketua PKK dan didampingi oleh tamu-tamu VIP dari ibu-ibu lainnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan kepada para bapak ibu yang masih beserta rombongan dan hadir pula Bapak Presiden Direktur Sahabat Mahfud MD Bapak Kiai Haji Imam Marsudi yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Kami ucapkan selamat datang sekali lagi kepada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Mahfud MD beserta rombongan. Hadirin para tamu undangan, khususnya bapak-bapak yang masih di belakang, mohon berkenan untuk masuk ke dalam masjid yang sudah disiapkan karena acara akan segera dimulai. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli ala ya Rabbi sholli Proses pengambilan gambar agar disegerakan. Baik, terima kasih kepada awak media agar segera mengambil tempat semula. Itu jabatan-jabatan tuh apa saja sih? Saya kenalnya paling ada, karena saya di pesantren itu paling tahunya pejabat tinggi itu Menteri Agama. Saya terus belajar ingin menjadi guru agama. Tapi Tuhan membuka jalan karena saya sesudah itu belajar terus lalu pindah ke Jogja. Belajar ilmu hukum Islam di pendidikan Hakim Islam Negeri. Lalu saya masuk UII, Universitas Islam Indonesia dan Universitas Gadjah Mada. Di UII belajar hukum. Iya betul, saya merangkap dulu. Ya, UII itu belajar hukum tata negara, lalu di Gadjah Mada belajar ilmu sastra Arab, bahasa Arab. Lalu S2-nya masuk di Gadjah Mada ilmu politik pemerintahan, S3-nya di Gadjah Mada lagi hukum tata negara. Nah, belum selesai, hebat bener ya? Ya, sepertinya hebat, tapi lebih hebat dari itu. Karena saya itu
tidak punya potongan untuk jadi pejabat sebenarnya. Saya kan orang desa, nggak ngerti jabatan apa. Tetapi saya selalu mengimpikan agar di Indonesia ini banyak pejabat-pejabat yang baik. Saya selalu berdoa. Nah, saya tidak pernah mimpi jadi menteri, tapi karena Tuhan itu mau menjadikan saya menteri, diciptakan sebab-sebabnya. Idza aradallahu syai'an hayya'a asbaba. Kalau Allah menghendaki sesuatu terjadi, diciptakan sebabnya. Mahfud itu tidak mungkin jadi menteri, siapa dia? Kan gitu kan. Tapi karena Allah mau menciptakan saya menjadi menteri, maka diciptakan sebab. Ada reformasi, Gus Dur jadi presiden. Nah, ketika Gus Dur jadi presiden ini menjadi sebab saya diangkat menjadi menteri. Nah, sesudah itu terus saya berkeliling. Mulai tahun 2000 itu saya berkeliling di dalam berbagai pekerjaan kenegaraan sampai sekarang. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih dan mohon terus doanya. Terima kasih tadi kepada Kiai Haji Muhsin Ali dan semua yang hadir di sini, para ulama, para santri, para hadirin sekalian yang telah mendoakan kepada saya untuk insya Allah kalau Allah menciptakan sebab-sebab lagi, insya Allah saya jadi wakil presiden. Terima kasih. Hadirin sekalian, negara kita ini negara yang besar, sangat besar. Negara terbesar kalau dari jumlah penduduk, negara terbesar keempat di dunia. Ada 300-an negara di dunia ini, tapi yang terbesar sampai nomor 4 itu adalah Indonesia. Yang terbesar nomor 1 adalah RRC, penduduknya 1,5 miliar. Yang terbesar kedua adalah India, penduduknya 1,1 miliar. Yang terbesar ketiga adalah Amerika Serikat, penduduknya 340 juta. Lalu yang terbesar keempat adalah Indonesia, penduduknya sekarang ini 276 juta. Nah, yang lain itu negara kecil-kecil. Kita yang besar sekarang. Nah, oleh karena yang sangat besar, maka perlu pemeliharaan negara ini dengan sebaik-baiknya, yaitu pemerintahan yang bisa mempersatukan rakyatnya dan memakmurkan rakyatnya. Mempersatukan rakyat itu karena tadi jumlah penduduk kita 276 juta orang. Itu kalau pemimpinnya tidak kuat mempersatukan, bisa pecah bangsa ini. Oleh sebab itu kita perlu pemimpin yang pluralis, mengerti jenis-jenis perbedaan, bahwa perbedaan itu diciptakan oleh Allah. Perbedaan itu bukan untuk bermusuhan, tapi untuk bekerja sama. Itulah sebabnya saya merasa gembira di Bengkulu Utara ini ada pondok pesantren Salafiyah ini. Pondok pesantren Salafiyah. Tidak, pondok pesantren Salafiyah itu kalau dari sudut ilmu politik adalah satu pondok yang mengajarkan ajaran-ajaran Islam yang toleran. Toleran itu artinya siap berbeda dengan orang lain tanpa bertengkar. Coba Indonesia ini kalau tidak didominasi oleh pandangan pondok Salafiyah dan ahli sunnah wal jamaah, maka Indonesia ini sulit bersatu. Karena kita punya pondok pesantren Salafiyah di berbagai tempat yang selalu mengajarkan beribadah kepada Allah dengan baik, bergaul dengan sesama manusia dengan baik pula, lalu bekerja sama untuk kemajuan. Jadi adik-adik sekalian dan hadirin sekalian, jangan sekali-kali bermusuhan karena perbedaan ras, perbedaan agama, perbedaan suku. Itu ciptaan Allah semua. Maka di dalam surat Al-Maidah ayat 48 Allah berfirman, walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah.
walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Kalau Allah mau semua kamu manusia itu sama, Islam semua. Kalau Allah mau mengislamkan seluruh manusia di dunia, ya Islam semua. Namanya Allah pasti bisa. Kalau Allah mau lajanakum mutawad, menjadi orang Jawa semua bisa, menjadi orang Melayu semua bisa, menjadi Cina semua bisa, menjadi orang Negro semua bisa. Tapi Allah menciptakan sengaja berbeda. Di Indonesia ada orang Bengkulu Utara, ada orang Madura, orang Bugis, orang Jawa, orang Sunda. Beda-beda itu diciptakan oleh Allah. Untuk apa? Liyabluwakum fima atakum, untuk mengujimu. Apakah kalau kamu berbeda-beda itu mau bekerja sama dengan baik apa tidak? Fastabiqul khairat. Oleh sebab itu berlomba-lomba sajalah di dalam perbedaan itu untuk selalu berbuat baik.